Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang perancangan dan pengembangan kurikulum ruang kolaborasi topik 6, pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dea Widya Rizky, yang kedua ada Elvira Siti Azhara Nurbasari, ketiga ada Fadilah Raihani, keempat Gia Putri Saleha, dan yang kelima ada Emil Malik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elvira Siti Azhara Nurbasari dengan NIM 2317590 akan menjelaskan tentang pembelajaran langsung. Jadi pembelajaran langsung itu adalah pembelajaran yang terpusat pada guru karena peranan guru adalah sebagai penguji atau pengajar. Penjelasan materi yang disampaikan secara langsung kepada siswa disertai dengan model, contoh, dan selanjutnya. Nah, model pembelajaran langsung atau disebut dengan direct instruction menurut Arens tahun 1997 mengemukakan bahwa model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan. Model ini dapat dijadikan salah satu model alternatif dalam mengajar agar model yang digunakan bervariasi. Nah, selanjutnya kelebihan dari pembelajaran secara langsung itu ada 3. Yang pertama, guru dapat mengendalikan secara langsung isi materi dan urutan informasi yang akan disampaikan atau yang akan diterima oleh siswa, serta sehingga guru dapat mempertahankan fokus apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Lalu yang ketiga, dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat dan dapat dijadikan atau diakses secara setara oleh seluruh siswa. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Rizky dengan NIM 2317729. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketika terdapat kelebihan pasti ada kekurangan dari sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan pembelajaran langsung atau biasa disebut pembelajaran didaktik. Yang dimana kekurangan tersebut terdapat 3 poin. Yang pertama, ketika guru menerapkan pembelajaran didaktik ini, maka hanya akan mengembangkan kemampuan mendengar dan menyimak dari siswa tersebut. Nah, guru juga tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa ataupun tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa. Yang kedua, yaitu kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran ini sangat terbatas. Karena ketika guru menerapkan pembelajaran langsung ataupun pembelajaran didaktik ini hanya memfokuskan pada dirinya sendiri, memfokuskan pada guru atau biasa disebut dengan teacher center. Dan yang ketiga ada menekankan pada komunikasi satu arah, one way communication. Model pembelajaran langsung hanya dapat berlangsung dengan baik apabila siswa memiliki kemampuan menyimak dan mendengar yang baik. Karena pembelajaran ini berfokus pada guru atau teacher center tersebut, maka komunikasi ini dominan hanya satu arah, one way, dan tidak ada komunikasi dua arah dengan peserta didik untuk menanyakan apakah peserta didik ini paham atau tidak terhadap penjelasan ataupun materi yang diberikan oleh guru tersebut, sehingga pembelajaran langsung ini hanya akan dikuasai oleh peserta didik yang memiliki kemampuan menyimak dan mendengar yang baik. Penjelasan yang selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan ketika guru menerapkan pembelajaran langsung atau yang biasa disebut pembelajaran didaktik. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini terdapat 11,
yaitu yang pertama ada fakta, yang kedua ada pengetahuan diskrit, yang ketiga ada definisi, yang keempat ada informasi yang jelas, yang kelima informasi literal, yang keenam informasi konkret, yang ketujuh informasi yang terbukti sendiri, yang delapan hasil yang dapat diprediksi, yang kesembilan keterampilan dan teknik diskrit, dan yang ke-10 ada aturan dan resep, yang terakhir ada algoritma, yang dimana kegiatan-kegiatan ini dapat diterapkan oleh guru ketika guru tersebut melakukan pembelajaran langsung kepada peserta didik. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pembelajaran terbimbing. Pembelajaran terbimbing ini adalah suatu pendekatan yang dapat digunakan oleh guru dalam suatu proses pembelajaran dengan memfokuskan peserta didik dalam pembelajaran tersebut, atau yang biasa kita sebut sebagai student center, yang dimana pembelajaran terbimbing ini melibatkan bimbingan, arahan, dan dukungan terstruktur dari seorang pendidik kepada peserta didik, yang dimana pendidik ini menjadi fasilitator dalam setiap proses pembelajaran, sehingga peserta didik ini akan mampu berinteraksi langsung dengan fasilitator pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan guru. Nah, dengan menggunakan pembelajaran terbimbing ini akan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Dengan begitu, guru juga membimbing siswa dan guru juga bertindak sebagai petunjuk jalan ataupun pengarah dari pembelajaran tersebut. Nah, guru juga membantu siswa agar mempergunakan ide, konsep, dan keterampilan yang sudah mereka pelajari sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Baik, selanjutnya adalah pembelajaran terbimbing kegiatan B, di mana yang pertama ada konsep dan prinsip, yang kedua ada koneksi sistemik, yang ketiga ada konotasi, yang keempat ada kehalusan, yang kelima ada simbolisme, yang keenam ada abstraksi, yang ketujuh ada informasi berlawanan dengan intuisi, yang kedelapan ada anomali, yang kesembilan strategi menggunakan penilaian, yang ke-10 adalah penemuan aturan, yang ke-11 ada heuristik. Selanjutnya adalah perbedaan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing dilihat dari pendekatan. Yang pertama itu adalah pembelajaran langsung, di mana pendekatan ini tuh melibatkan seorang guru yang secara langsung mengajar kepada peserta didik. Guru ini tuh memiliki peran aktif dalam mengarahkan dalam proses pembelajaran gitu ya, termasuk dalam memberikan penjelasan, demonstrasi, dan memberikan contoh-contoh yang jelas. Selanjutnya, kalau misalkan pembelajaran terbimbing itu pendekatannya itu lebih banyak pada peran siswa. Nah, dalam membangun pengetahuannya peran siswa sendiri. Nah, siswa ini tuh diberikan bimbingan dan dukungan oleh guru, tapi mereka juga diberikan kesempatan untuk aktif terlibat dan mengeksplorasi dan memecahkan masalah. Selanjutnya adalah perbedaan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing melalui fokus pembelajarannya gitu ya. Nah, untuk pembelajaran langsung itu fokus utamanya adalah pada transmisi pengetahuan dan keterampilan dari guru kepada peserta didik. Nah, guru ini tuh memberikan instruksi yang terstruktur gitu, dan fokusnya itu pada tujuan pembelajaran yang jelas. Sedangkan pada pembelajaran terbimbing itu fokus utamanya adalah pada pengembangan pemahaman yang lebih dalam gitu dan kemampuan berpikir kritis dari peserta didik. Nah, guru itu hanya membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui pertanyaan, diskusi, ataupun refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Malida dengan NIM 2317996. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Interaksi guru dan peserta didik. Pembelajaran langsung. Interaksi guru dan peserta didik lebih terarah dan berpusat pada guru. Guru memberikan instruksi secara langsung kepada peserta didik dan memberikan umpan balik yang langsung terhadap pemahaman mereka. Sedangkan pembelajaran terbimbing, interaksi guru dan peserta didik lebih kolaboratif. Guru berperan sebagai fasilitator dan memberikan bimbingan kepada peserta didik ketika mereka mengalami kesulitan atau membutuhkan arahan tambahan.
Perbedaan pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing pada kemampuan peserta didik. Untuk pembelajaran langsung, pendekatan ini lebih cocok untuk memperkenalkan konsep atau keterampilan baru pada peserta didik. Guru dapat memberikan instruksi yang terstruktur dan jelas untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep atau keterampilan tersebut. Sedangkan untuk pembelajaran terbimbing, pendekatan ini lebih cocok untuk memperdalam pemahaman peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka. Peserta didik diberikan kesempatan untuk berpikir secara mandiri dan mengambil tanggung jawab. Baiklah, saya Fadila Yani akan menjelaskan mengenai contoh pembelajaran terbimbing maupun contoh pembelajaran langsung. Nah, materi pembelajaran yang kami pilih adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial pada materi IPAS. Untuk pembelajaran langsung yang kami pilih itu contohnya bentuk-bentuk energi dan perubahan bentuk energi. Kalau untuk pembelajaran terbimbing, contoh materi yang kami ambil adalah melakukan sebuah percobaan perubahan bentuk energi atau praktikum. Menurut kelompok kami, kegiatan pembelajaran tergantung pada konteks dan konten materinya. Selain itu juga tergantung pada tujuan pembelajaran serta pendekatan yang dipilih oleh gurunya. Berdasarkan konteks materi yang biasanya kami lakukan pada PPL, pembelajaran yang kami pilih adalah pembelajaran A, yaitu kegiatan langsung, namun dikombinasikan dengan kegiatan B, yaitu kegiatan terbimbing, yang mana gunanya untuk membina peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, gunanya agar peserta didik aktif dalam pembelajaran serta menambah pemahaman, analisis, dan dapat mengaplikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya dari materi pembelajaran yang dipelajarinya. Contohnya diskusi dengan teman kelompoknya dengan dibimbing oleh sang guru. Menurut saya, pembelajaran yang cocok untuk peserta didik yang kekinian itu tergantung pada konteks pembelajaran yang akan dipelajari. Selain itu, sebelum guru melakukan pembelajaran, juga disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, yang mana pasti berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhannya. Maka dari itu, besar kemungkinan saya akan mengkolaborasikan antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran terbimbing. Sebab dari dua pembelajaran tersebut pasti memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Jadi, saya mengemas kembali rancangan pembelajaran sesuai dengan zaman agar relevan dan efektif. Terima kasih.